Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-14. Song Quan segera mengeluarkan ilmu pedangnya yang amat hebat. Dia mengeluarkan teriakan melengking dan tiba-tiba bentuk pedang di tangannya lenyap, berubah menjadi gulungan sinar perak yang menyilaukan mata. Gulungan sinar ini selain menjadi perisai yang melindungi seluruh tubuhnya, juga dari gulungan sinar pedang itu menyambar kilatan-kilatan pedang yang mengiring serangan balasan. Heyao, terang-terang-terang. 3 orang pengeroyok berseru kaget ketika golok mereka terlepas dan terpental dari pegangan mereka, dan sebelum hilang rasa kaget mereka, 3 orang itu sudah terpelanting roboh disambar kilatan sinar pedang. Teng Bok dan 3 orang anak buahnya terkejut sekali. Akan tetapi kembali Song Quan mengeluarkan pekik melengking, dan dia membuat gerakan jurus Ngoheng Kong Tian 5 unsur melengkung di langit, sebuah jurus ilmu pedang Ngoheng Kiam Sut yang amat hebat. Kilatan pedang menyambar-nyambar dengan dahsyatnya, lebih cepat daripada kedipan mata, dan terdengar Teng Bok dan 3 orang anak buahnya berteriak kesakitan, dan mereka pun roboh satu demi satu sebelum mereka tahu apa yang terjadi. 7 orang penjahat itu tewas seketika, karena pedang di tangan Song Quan itu menyerang dengan tepat ke arah bagian yang mematikan. Melihat ini, Ang Jit Tojin menghela napas. Sian Cai, engkau agak terlalu keras Song Tai Hiap, akan tetapi Pinto tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, mereka adalah bangsa kita sendiri. Sayang, di zaman yang buruk ini, di mana bangsa asing mancu menjajah tanah air kita, terdapat banyak bangsa kita sendiri yang menjadi pengkhianat, sudi menjadi antek penjajah. Dan lebih menyedihkan lagi, terdapat lebih banyak lagi orang-orang seperti mereka, yang tidak memperdulikan nasib rakyat jelata yang sudah ditindas penjajah, bahkan mereka masih tega menambah derita rakyat dengan perbuatan jahat mereka. Tot yang benar, kata Song Kui, adik kandung Song Quan yang merupakan orang kedua Chong Yang Mo Tai Hiap, berusia 38 tahun dan berwajah tampan bertubuh sedang. Namun Song Kui ini bila menghadapi penjahat, bahkan lebih galak dan keras daripada kakaknya, maka dunia Kangou memberi julukan Kiam Mo, setan pedang, padanya. Dosa paling besar para penjahat ini adalah kepura-puraan mereka menjadi pejuang, padahal itu hanya sebagai kedok saja untuk mencari keuntungan demi kesenangan diri mereka sendiri. Sudahlah, Ang Jit Tojin menghela napas panjang pula. Bagaimanapun juga, mereka adalah juga manusia-manusia dan setelah menjadi mayat, kita harus mengurus mereka sebagaimana mestinya dengan baik-baik. Ang Jit Tojin lalu mengambil perhiasan milik Kui Siang dari saku baju Teng Bok, kemudian dia menyuruh para anak buah pejuang untuk mengurus 7 mayat gerombolan itu dikebumikan bersama semua jenazah yang sudah dipetikan. Setelah semua penguburan selesai, Ang Jit Tojin mengajak Kui Siang duduk bercakap-cakap di ruangan dalam kuil tua. Nyonya muda ini sudah agak segar karena mendapat kesempatan mengasuh, dan ia mendapatkan obat gosok dari Ang Jit Tojin untuk mengusir rasa penat dan pegal-pegal pada kedua kakinya. Mereka, Ang Jit Tojin, 5 pendekar Ciong Yang, dan Kui Siang, duduk mengelilingi meja kayu sederhana dan duduk di atas bangku-bangku kayu yang kasar. Ang Jit Tojin menyerahkan perhiasan yang diambilnya dari saku baju pada mayat Teng Bok, dan menyerahkannya kepada Kui Siang.
Kui Siang membiarkan perhiasan itu bertumpuk di atas meja di depannya dan ia berkata setelah memandangi 6 orang pendekar itu satu persatu. Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada Totiang dan para Taihiap di sini karena tanpa pertolongan Cui, saya tentu sudah membunuh diri daripada diperhina manusia jahat itu. Suaranya mengandung keharuan. Jangan bicara demikian Toanio. Kami memang bermaksud menyelamatkanmu seperti yang dipesan suamimu. Ketahuilah bahwa suamimu, Lau Heng San, adalah orang segolongan dengan kami. Kui Siang memandang heran, pandang mata penuh pertanyaan kepada Tosu itu. Orang segolongan, apa maksud Totiang? Bukankah suami saya komandan pasukan Garuda Sakti yang memusuhi golongan Totiang? Hal itu terjadi karena dia telah tertipu oleh ayah tirimu Toanio, sehingga dia menduga bahwa kami adalah segerombolan orang jahat. Akan tetapi dia telah sadar akan kekeliruannya, setelah bertemu dengan gurunya yang menjadi seorang di antara kami. Apalagi mendengar bahwa ayah ibunya di dusun Lin Han Koan dibunuh kaki tangan Tio Chiang Kun. Dia menjadi sadar, marah dan mengamuk di gedung Tio Chiang Kun. Namun sebelumnya dia sudah menitipkan engkau kepada kami agar kami suka melindungimu. Lalu, di mana dia sekarang? Tiba-tiba, wajah nyonya muda itu menjadi pucat sekali. Dari pandang mata dan sikap 6 orang yang duduk di depannya itu, ia mendapatkan firasat yang mengerikan. Di mana suamiku? Ang Jito Jin mengerutkan alisnya. Berat rasa hatinya untuk menceritakan. Pada dasarnya, memang perasaan Tosu ini lembut dan peka sekali. Dia memandang kepada Song Quan dan memberi isyarat dengan pandang matanya agar pendekar itu yang bercerita. Begini Toanio. Setelah dia sadar bahwa dia membantu pihak yang jahat dan memusuhi para pendekar pejuang pembela bangsa dan tanah air, dan mendengar bahwa orang tuanya sendiri dibunuh kaki tangan Tio Chiang Kun karena berkenalan dengan Pat Jiu Sin Kai, guru suamimu, maka Lau Heng San lalu pergi ke gedung Tio Chiang Kun mengamuk. Kami menyusul dan membantunya. Ia berhasil membunuh para jagoan di sana, juga berhasil membunuh Tio Chiang Kun, akan tetapi dia sendiri juga tewas. San Koko, Kui Siang menjerit dan roboh pingsan, terkulai dan tentu akan terjatuh dari kursinya, kalau tidak ada bayangan orang yang cepat menyambarnya, sehingga ia tidak sampai terjatuh. Bayangan itu bukan lain adalah Ma Chiok, yang baru saja masuk dan melihat nyonya muda itu terkulai. Dia segera menyambar dan menangkapnya sehingga Kui Siang tidak terguling. Ma Chiok memondong tubuh Kui Siang, memandang kepada 6 orang itu, menggeleng kepala dan berkata halus. Kalian terlalu mengguncangnya, tidak seharusnya berita itu disampaikan begitu mendadak. Mendapatkan teguran dari pemimpin para pejuang ini, Ang Jito Jin menjawab, Lam Hong, Naga Selatan, maafkan kami. Pinto yang tadi menyuruh Song Taihiap menyampaikan keterangan itu kepadanya. Sudahlah, kita harus merawatnya. Kasihan sekali wanita ini. Baru saja kematian suaminya dan juga kehilangan ayah tiri dan ibunya. Dia membawa tubuh Kui Siang ke dalam sebuah kamar di kuil itu, dan merebahkannya di atas pembaringan kayu. Setelah menekan beberapa jalan darah untuk membuat wanita itu tidur pulas agar lahir batinnya dapat beristirahat, Ma Chiok keluar menemui teman-temannya. Setelah pemimpin pejuang itu mengambil tempat duduk, Song Quan bertanya sambil menatap wajah Ma Chiok yang berjuluk Lam Liong itu dengan heran. Ma Eng Hiong pendekar Ma, apa yang kau maksudkan ketika berkata bahwa Lau Toanio juga kehilangan ibunya? Ma Chiok menghela napas panjang. Kalian tentu tahu bahwa dahulu, ketika mendiang Bukiat masih menjadi panglima,
dia adalah seorang rekanku, sama-sama menjadi panglima dalam pasukan pimpinan Jenderal Go Samgui. Bahkan, kami menjadi sahabat baik dan aku mengenal pula istrinya. Juga Bu Kui Xiang yang kini menjadi istri Lau Heng San itu baru berusia 2 tahun, ketika ayah kandungnya tewas dalam pertempuran. Aku hanya mendengar bahwa Nyonya Bu dan anaknya menjadi tawanan musuh, dan selanjutnya aku tidak mendengar lagi kabar beritanya. Ketika aku menjadi tawanan, baru ku ketahui bahwa istri Tio Chi Gan atau Pangeran Abagan itu adalah Nyonya Bu Kiat. Karena itu, ketika terjadi keributan dan kalian membebaskan aku segera mencari Nyonya Bu dan putrinya, namun keduanya pergi, tiada yang tahu kemana. Kini, Bu Kui Xiang dapat kalian selamatkan, akan tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Nyonya Bu Kiat. Nah, bukankah itu berarti bahwa Kui Xiang sekarang ini telah kehilangan segala-galanya? Xian Cai. Kasihan sekali nyonya muda itu, kata Ang Jitojin, tokoh Butong Pei itu. Akan tetapi Pinto juga hanya mendengar dari penyelidik, bahwa istri muda Pangeran Abagan itu adalah bekas istri Panglima Bu Kiat yang menjadi pahlawan. Bagaimana ia dapat tiba-tiba menjadi istri seorang Pangeran Manchu, orang yang telah menewaskan suaminya dalam perang? Aku dapat menduganya. Aku masih ingat bahwa Nyonya Bu adalah seorang wanita terpelajar yang berbudi baik. Seorang wanita seperti dia tidak mungkin sudi merendahkan diri, baru saja kematian suaminya lalu sudi menjadi istri muda seorang panglima Manchu, apalagi musuh suaminya, kalau tidak terpaksa sekali. Dan satu-satunya hal yang memaksanya tentu saja putrinya. Ia tentu terpaksa diperistri Pangeran Abagan, yang menyamar sebagai Tio Chi Gan karena ingin menyelamatkan putrinya, Bu Kui Xiang yang kemudian menjadi istri Lau Heng San. Ang Jitojin dan 5 orang pendekar Ciong yang itu mengangguk-angguk dan kembali tusuk itu menggumam. Kasihan sekali, kini ia harus menderita, hidup seorang diri ditinggal mati suami dan kehilangan ibu. Ya, memang kasihan. Apalagi ia masih ditambah tugas berat, harus merawat calon anaknya seorang diri. Kata Ma Ciok sambil menghela napas panjang, lupa bahwa dia sendiri baru saja kehilangan putrinya yang tercinta. Apa maksudmu Lam Hong? Ang Totiang, ketika tadi aku membawanya masuk dan memeriksa kesehatannya, aku mendapat kenyataan bahwa Bu Kui Xiang itu telah mengandung, mungkin sudah 2-3 bulan. Jawab Ma Ciok yang selain seorang ahli silat kenamaan juga seorang yang pandai dalam ilmu pengobatan. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Ma Eng Hiong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Song Quan mewakili para saudara mudanya dan Ang Jitojin juga memandang wajah pemimpin itu dengan ingin tahu. Kita harus cepat meninggalkan kuil ini. Mereka mendatangkan pasukan besar dari kota raja, dan tak lama lagi mereka tentu akan menyerbu ke sini. Bagaimanapun juga, gerakan kita berhasil. Kita sudah dapat membunuh Pangeran Abagan dan membasmi kaki tangannya. Kota Kengkoan telah terbebas dari penindasan seorang Pangeran Manchu. Kita harus berpencar, dan masing-masing menghimpun kekuatan dimanapun kita berada dan melanjutkan gerakan kita menentang para pembesar yang menindas rakyat, mengganggu pemerintah kerajaan penjajah Manchu. 6 orang pendekar itu mengangguk menyetujui. Dan bagaimana dengan Lau Toanio? Tanya Ang Jitojin. Maksudmu Bu Kui Xiang? Ia menjadi tanggung jawabku. Mengingat sahabatku, mendiang Panglima Bu Kiat, dan mengingat pula akan jasa Lau Heng San, maka sudah menjadi kewajibanku untuk mencarikan jalan terbaik bagi Bu Kui Xiang. Aku tahu bahwa mulai sekarang, ia tentu menjadi seorang buruan pemerintah seperti juga kita dan kalau tidak ditolong, wanita lemah seperti ia tentu akan cepat tertawan.
Memang kita tidak boleh membiarkan ia tertawan. Engkau mempunyai tugas yang amat berat, Lam Liong. Kemanakah engkau hendak membawa ia pergi? Dan di mana kami dapat menghubungimu? Tanya Anggit Tojin. Kukira, mulai sekarang lebih baik kita berjuang sendiri-sendiri, untuk melindungi dan menolong rakyat. Dengan berpencar sendiri-sendiri, kita akan lebih leluasa bergerak dan lebih mudah bersembunyi dari tangan panjang pemerintah penjajah Manchu. Aku sendiri akan pergi ke Taisan, menghadap Lo Xianwei orang tua gagah Pek In San Jin orang Gunung Awan Putih, dan mengabarkan tentang kematian Lo Xianwei Pat Jiu Sin Kai dan kematian muridnya Ngo Jiao Eng Tan Ko. Selain itu, aku hendak mencarikan tempat yang aman bagi Bu Kui Xiang di sana. Mungkin untuk sementara waktu, kalau Lo Xianwei Pek In San Jin mengizinkan, aku akan berada di sana untuk mohon petunjuknya memperdalam ilmu silatku. Demikianlah, para pendekar itu, Ma Ciok, Anggit Tojin, kelima Cheongyang Mo Tai Hiap yang terdiri dari Song Quan, adiknya Song Kui, Chiang Huseng, Bekam, dan Libun, dan beberapa orang anggota pejuang lain, yang menjadi anak buah mereka, berkemas dan satu demi satu berpamitan kepada Ma Ciok yang menjadi pemimpin mereka, lalu meninggalkan kuil itu. Setelah semua orang pergi dan hanya tinggal Anggit Tojin, yang masih menemaninya karena Ma Ciok memang menahannya untuk memberi keterangan kepada Bu Kui Xiang, mereka berdua lalu menyadarkan Kui Xiang yang masih tertidur pulas karena ditotok jalan darahnya oleh Ma Ciok tadi. Wanita itu terbangun dan melihat ada dua orang laki-laki duduk di atas bangku dalam kamar itu, ia segera bangkit duduk. Ia mengenal Anggit Tojin Tosu tinggi kurus berjenggot panjang itu, akan tetapi ia tidak mengenal pria yang seorang lagi. Akan tetapi wajah pria itu tidak mendatangkan rasa takut di hatinya. Wajah seorang laki-laki setengah tua yang tampan gagah, mukanya bersih tanpa kumis atau jenggot, pandang matanya tajam dan lembut, mulutnya tersungging senyuman ramah dan penuh pengertian, pakaiannya seperti seorang petani sederhana namun bersih dan rapi. Akan tetapi, begitu tersadar, Kui Xiang segera teringat akan suaminya yang dikabarkan telah tewas, maka ia lalu turun dari pembaringan dan langsung menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Anggit Tojin sambil menangis. Totiang, benarkah suami saya telah tewas? Duduklah yang tenang Toanio, dan kuatkan hatimu, kata Anggit Tojin sambil membangunkan Kui Xiang dan menuntun wanita itu duduk kembali ke atas pembaringan. Hentikan tangismu Kui Xiang, dan tabahkan hatimu. Mendiang ayahmu, Bu Kiat, dan mendiang suamimu, Lau Heng San, adalah pendekar-pendekar gagah perkasa. Mereka tidak akan senang melihat sikapmu yang lemah ini. Hentikan tangismu dan kuatkan hatimu. Ingat akan kandunganmu yang harus kau jaga baik-baik, kata Ma Ciok dengan suara lembut berwibawa. Mendengar ini, Kui Xiang terbelalak memandang laki-laki yang tidak dikenalnya itu. Anggit Tojin segera memperkenalkan. Lau Toanio, ini adalah pendekar Ma Ciok yang berjuluk Lam Liong, selama ini menjadi pemimpin kami para pejuang. Mulai sekarang engkau berada dalam perlindungannya. Kui Xiang masih memandang heran, saking herannya ia sampai lupa akan kesedihannya dan tidak menangis lagi. Apalagi mendengar bahwa mendiang ayah kandungnya dan mendiang suaminya tidak suka melihat ia menangis. Akan tetapi, bagaimana engkau mengenal mendiang ayah kandungku, suamiku dan tahu akan keadaan diriku? Kui Xiang, tentu saja engkau tidak mengenalku, karena ketika itu engkau masih berusia 2 tahun. Aku sudah mengenalmu ketika engkau berusia 2 tahun, ayah kandungmu, mendiang Bu Kiat, adalah rekanku. Kami sama-sama panglima dalam pasukan Jenderal Gou Sam Kui menentang penjajah Manchu.
Aku juga mengenal ibumu dengan baik. Dan aku mengenal suamimu, karena akulah yang pertama-tama menjadi tawanan Panglima Mancutio. Ayah tirimu itu yang sesungguhnya adalah seorang pangeran Mancu bernama Abagan. Sekarang keadaan kita di sini amat berbahaya. Setiap saat pasukan pemerintah Mancu akan datang menyerbu. Karena itu, semua pejuang sudah pergi dan engkau juga harus cepat melarikan diri, karena mulai sekarang engkau dianggap istri seorang pemberontak. Aku akan membawamu melarikan diri dan akan melindungimu, Kui Siang. Lau Toanio, percayalah. Dalam perlindungan Lam Liong, engkau akan aman dan selamat. Nah, sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Cepatlah berkemas dan bawa semua barang Muktoanio. Benar, Kui Siang. Kita harus pergi sekarang juga, kata Maciok. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bicarakan dalam perjalanan saja. Tidak ada lain jalan bagi Kui Siang kecuali mentaati ucapan kedua orang itu. Ia maklum bahwa ia berada di tangan orang-orang sakti yang dapat dipercaya. Apalagi Maciok, yang mengaku sebagai sahabat mendiang ayah kandungnya. Melihat wajahnya saja sudah menimbulkan kepercayaan besar dalam hatinya. Ia bahkan yakin bahwa seorang laki-laki dengan sinar mata, senyum dan sikap seperti itu, tidak mungkin mempunyai watak yang jahat. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan kuil itu dan setelah tiba di lereng Bukit Ayam, Angjit Tojin dan Maciok berhenti melangkah. Tosu itu mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat sambil berkata, Lam Liong, kita berpisah di sini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan bekerja sama kembali di masa mendatang. Maciok membalas penghormatan itu. Ang Totiang, selamat berpisah, dan banyak terima kasih atas bantuanmu selama ini. Lau Toanio, jaga baik-baik dirimu dan taatilah semua petunjuk Lam Hong yang melindungimu. Terima kasih, Totiang. Jawab Kui Sing, dalam hatinya merasa terharu karena Tosu itu juga bersikap amat baik terhadap dirinya. Angjit Tojin lalu berkelebat lenyap dari situ, berlari amat cepatnya. Nah, sekarang kita mengambil jalan sendiri. Di lereng sana itu terdapat sebuah dusun. Aku akan mencari seekor kuda. Apakah engkau dapat menunggang kuda Kui Siang? Bisa paman. Suamiku pernah mengajarkan aku menunggang kuda. Lehernya seperti dicekik ketika ia teringat akan suaminya, namun ditahannya agar tidak menangis. Mereka lalu menuju ke sebuah dusun yang berada di lereng Bukit Ayam. Benar saja, Maciok bisa mendapatkan seekor kuda yang cukup baik yang dibelinya agak mahal. Sehingga mulai dari dusun itu, Kui Siang dapat menunggang kuda, diiringi Maciok yang berjalan kaki. Dalam perjalanan itu, Maciok menceritakan kembali dengan jelas tentang kematian Lau Heng San, yang menyadari kesalahannya sehingga dia mengamuk, membunuh Tio Chiang Kun dan para jagoannya dan dia sendiri tewas. Bagaimanapun juga, suamimu menjadi kaki tangan pemerintah penjajah Manchu karena tertipu, dan dia sudah menyadari kesalahannya. Bahkan, dia tewas sebagai seorang pahlawan pembela tanah air dan bangsa. Dia mati secara terhormat. Kui Siang, patut dibanggakan. Namanya akan tetap dikenang sebagai seorang pahlawan bangsa. Kui Siang tidak menangis akan tetapi ia mengusap beberapa air mata yang mengalir ke atas pipinya. Setelah ayah tiriku dan suamiku meninggal, lalu bagaimana dengan ibuku? Aku sudah berusaha mencari Nyonya Bu, akan tetapi tidak dapat menemukannya. Yang jelas, ibumu melarikan diri, tetapi tidak ada yang tahu kemana larinya. Aduh, kasihan ibu. Ya, kasihan Nyonya Bu. Namun percayalah Kui Siang, orang yang baik seperti ibumu pasti dilindungi Tian dan ia akan selamat.
Akan kuselidiki dan kucari kemana ia pergi dan tentu akan kupertemukan denganmu kalau kelak aku berhasil mencarinya. Terima kasih, Paman. Sebetulnya apakah kesalahan ayah Tio Cigan maka Paman sekalian memusuhinya? Menurutku, selama aku menjadi anak tirinya, dia adalah seorang yang baik hati. Bahkan suamiku dulu juga memuji-mujinya. Mengapa Paman sekalian begitu membencinya? Sejenak Maciok menghela napas panjang. Dia adalah seorang yang berpengalaman luas, bukan saja ahli silat namun juga mengerti tentang persoalan manusia dengan segala ragamnya. Sambil menuntun kuda yang ditunggangi Kui Siang, akhirnya dia bicara. Begitulah keadaan dunia ini Kui Siang. Kita manusia dipermainkan oleh keadaan yang selalu bertentangan. Kerajaan Manchu, dalam hal ini tentu saja para pucuk pimpinannya, angkara murka dan menjajah tanah air kita. Tentu saja rakyat Manchu membela negaranya sebagai warga negara yang berbakti kepada bangsa dan tentu saja, oleh bangsa Manchu sendiri para pembela negara itu dianggap sebagai pahlawan. Ayah tirimu adalah seorang pangeran Manchu bernama Abagan. Dia seorang yang cerdik, dan dia sengaja menyamar menjadi seorang Han bernama Tio Cigan, yang menjadi panglima kerajaan Manchu. Tentu saja, dia seorang warga negara Manchu yang baik, karena membela kerajaan bangsanya. Mungkin saja dia pun seorang yang baik seperti yang kau katakan tadi. Namun bagi kami, dia adalah seorang kaki tangan penjajah yang amat jahat, yang menindas bangsa kami. Mungkin saja pribadinya baik, akan tetapi sifat pekerjaannya adalah jahat. Kami golongan pejuang selalu menentang dan memusuhi para pembesar Manchu. Tiada bedanya bagi kami apakah mereka itu berpribadi baik atau buruk, karena mereka merupakan kaki tangan penjajah yang menindas rakyat. Kui Siang mendengar banyak keterangan dari Maciok sehingga ia mulai mengerti tentang perjuangan para pendekar. Apalagi setelah ia mendengar tentang sepak terjang ayah kandungnya Bukiat, yang mengorbankan nyawa demi perjuangan melawan penjajah Manchu. Bangkit pula semangatnya, dan diam-diam ia pun bersyukur bahwa suaminya tewas sebagai seorang pejuang, bukan sebagai antek penjajah. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju Taisan. Dalam perjalanan jauh yang makan waktu lama itu Maciok bersikap baik, kebapaan, sopan dan penuh perhatian terhadap Kui Siang, sehingga Kui Siang merasa bersyukur dan berterima kasih. Juga Kui Siang merasa kasihan sekali melihat nasib Maciok, mendengar betapa istrinya telah meninggal dunia dalam keributan perang, bahkan belum lama ini, ketika terjadi pertempuran menentang Tio Ciangkun, puterinya yang bernama Ma Honglian, anak tunggalnya juga tewas. Kini Maciok juga sebatang kara, namun pendekar itu sama sekali tidak pernah memperlihatkan kesedihan, walaupun sebagian rambutnya mendadak telah berubah menjadi putih. Kemana perginya Nyonya Bu, ibu kandung Bu Kui Siang? Nasib nyonya ini memang amat menyedihkan. Dalam usia muda, baru 20 tahun, sebagai seorang ibu dari anak yang berusia 2 tahun. Ia telah ditinggal mati suaminya, Panglima Bukiat, dan ia sendiri bersama puterinya yang masih kecil menjadi seorang tawanan Tio Ciangkun, Panglima pasukan Manchu. Kemudian ia diambil istri muda oleh Tio Ciangkun. Walaupun hatinya menolak, mengingat bahwa Tio Ciangkun adalah musuh mendiang suaminya, yang menyebabkan kematian suaminya, namun terpaksa Nyonya Bu menerima karena Tio Ciangkun mengancam akan membunuh anaknya, yang baru berusia 2 tahun itu. Demi keselamatan anaknya ia mengorbankan dirinya. Memang harus diakuinya bahwa Tio Ciangkun mencintainya. Juga, pembesar itu menyayangi Kui Siang seperti anaknya sendiri. Hati nyonya ini menjadi semakin sakit, ketika akhirnya ia mengetahui bahwa suaminya yang memakai nama Tio Cigan itu, sebetulnya seorang pangeran Manchu bernama Abagan.
Namun, hal ini disimpannya dalam hati sebagai rahasia dan tidak memberitahukan kepada puterinya. Sikap baik Tio Siang Kun terhadap dirinya dan juga terhadap Kui Siang agak menghibur hatinya. Maka, ia pun bertahan menjadi istri Tio Chiang Kun sampai 18 tahun lamanya. Pada suatu hari ia mendengar kabar bahwa suaminya, dalam memberantas gerombolan pemberontak, telah menawan seorang yang bernama Maciok. Dari para pelayan dan pengawal ia mendengar bahwa Maciok itu seorang pemimpin pemberontak. Ketika mendapat kesempatan mengintai, ia terkejut sekali mengenal Maciok sebagai Maciang Kun, panglima yang menjadi rekan mendiang suaminya ketika sama-sama membantu pasukan Jenderal Go Sam Kui. Maka, ia pun dengan lembut dan tidak mencolok ikut membujuk suaminya, agar jangan membunuh Maciok, dengan alasan yang sama seperti dikemukakan Lau Heng San bahwa dengan memenjarakannya, maka dapat memancing datangnya para pemberontak lainnya. Kemudian, datanglah peristiwa yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu. Lau Heng San, mantunya, mengamuk dan membunuhi para jagoan, bahkan juga Tio Chiang Kun dibunuhnya sehingga mati sumpiuh. Mantunya itu dibantu oleh para pendekar yang memberontak. Dalam keributan ini, Nyonya Bu yang telah menjadi Nyonya Tio itu mencari puterinya. Alangkah kagetnya ketika ia tidak dapat menemukan puterinya. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung hebat dan bahkan terjadi pembakaran gedung. Nyonya Bu menjadi panik, dan ia pun melarikan diri lewat pintu belakang. Ia maklum bahwa malapetaka telah menimpa dirinya lagi. Lau Heng San telah bersatu dengan pemberontak. Hal ini tentu akan berakibat buruk sekali terhadap diri puterinya Bu Kui Siang. Dan ia sebagai ibunya pasti akan terlibat pula. Untungnya, wanita yang berusia 40 tahun itu dapat mengambil seekor kuda dari belakang gedung dan ia melarikan diri keluar dari kota Kengkoang dengan menunggang kuda. Walaupun bukan seorang ahli, namun sedikit banyak Nyonya Bu pernah belajar ilmu silat di waktu muda, dan ia pun pandai menunggang kuda. Ia terus membalapkan kudanya keluar dari pintu gerbang kota Kengkoang sebelah barat. Karena panik melihat mantunya mengamuk, gedung terbakar dan puterinya melarikan diri, Nyonya Bu lupa sehingga dalam pelariannya itu, ia tidak membawa apapun kecuali pakaian dan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Akan tetapi pakaian dan perhiasan yang dipakainya itu cukup indah dan berharga untuk menarik perhatian gerombolan yang jahat. Pada masa itu, pemerintah Cheng Manchu baru saja berhasil menumpas perlawanan Jenderal Go Sam Kui. Sehingga pemerintah yang baru saja menang itu, belum sempat mengatur keamanan di seluruh Cina yang teramat luas itu. Oleh karena itu, dalam suasana yang keruh itu, di mana pasukan penjaga keamanan belum banyak, terjadilah hukum rimba, dan orang-orang yang kuat badannya namun lemah batinnya, dikuasai nafsunya sendiri dan bertindak sewenang-wenang. Kecenderungan manusia yang menjadi jahat untuk menyenangkan diri, merajalela karena pemerintah baru masih belum sempat membenahi keamanan. Tambah lagi dengan adanya sikap memberontak dari rakyat, yang sebagian besar tidak suka melihat tanah air dikangkangi orang Manchu dan bangsanya dijajah. Maka, keadaan menjadi kacau dan orang-orang mempergunakan setiap kesempatan untuk mencari kesenangan mengumbar nafsu tanpa memperdulikan bahwa perbuatan mereka itu keji dan jahat. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode